Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi, anak-anak sekolah minggu, kelas tanggung, kelas besar, dan kelas tunas yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini akan memulai kebaktian online kita tanggal 25 Oktober 2020. Kita persiapkan hati kita dan ikuti panduannya dengan baik ya. Dan sebelum kita memulai, kakak akan mengabsen anak-anak kelas tanggung, kelas besar, dan kelas tunas. Oke, ibu akan panggil namanya satu persatu, dan nanti jika anak-anak yang dipanggil namanya, silakan untuk mengacungkan tangannya atau berkata iya hadir. Adrian Juliano Putra Siswanto, Arga Vito Martua Manurung, Clarissa Faras Manulang, Dani Fernando Pasaribu, Elki Anom Herianto, Falon Yosua Sihombing, Felicia Eliana Mulana Sirait, Girsom Edison Pratama Eltobing, Gerard Egen Panjaitan, Henok Jevanya Simanjuntak, Ivani Letare Grace Hotang, Kelvin Pandapotan Silaban, Nurliana Citra Panjaitan, Rafael Christian Simamora, Romaulina Simatupang, Yezekiel Sihombing, Yuni Lavela Nainggolan. Itu kelas tanggung. Kemudian kelas besar ada Dika Manulang, Florista Permata Nugroho, Jonas Yedisa Kristiano Sihombing, Nadison Mendrova, Ripka Esther Simanjuntak, Yesi Immanuela Sihombing, Yoselin Sunjaya Kuhu, Yoga Benriot Mendropa. Hadir semua ya. Kemudian kelas tunas. Kelas tunas ada Bonar Reyes Sibarani, Trista Diandra Siswanto, Gracia Olivia Fitriani Nainggolan. Ada Janet Sabrina Herianto, Moses Zo Benektos Nainggolan, Natalia Caroline Panjaitan, Nathaniel Baptista Butar-Butar, Febriana Viriginia Simamora, Rafa Rizky Ramadhani, Tianci Kristi Sihotang. Ya, itu anak-anak yang ada di kelas tunas. Ya, jangan lupa untuk men-share foto dan lokasi kalian ketika sudah selesai mengikuti sekolah minggu. Ya, kita akan melihat juga absensi anak-anak yang sudah mengikuti kebaktian online pada tanggal 18 Oktober minggu yang lalu. Ini dia anak-anaknya.
Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Kita sama-sama membawa ibadah online kita ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari kepada kami semua. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan dan mengikuti ibadah ini, biar kami sebagai anak-anak Tuhan bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai dengan baik dan fokus dan penuh penghormatan kepada Tuhan. Bersamalah dengan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hai teman-teman sekolah minggu. Selamat hari Minggu, teman-teman sekolah minggu, apa kabar? Sudah siap beribadah hari ini? Nah, saya Nathaniel yang akan menemani teman-teman bersekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti panduan beribadahnya ya teman-teman. Pasti yang setiap hari Minggu mengikuti ibadah sekolah minggu online sudah tahu panduannya. Nah, kalau ada yang belum tahu, oke saya ingatkan kembali. Pertama, mandi dulu, jangan lupa gosok gigi. Kedua, pakai baju yang rapi seperti teman-teman berada di gereja. Ketiga, jangan sambil makan, minum, apalagi sambil tiduran. Keempat, siapkan Alkitab, ikuti kebaktian ini sampai selesai. Mari kita siapkan hati untuk beribadah karena Tuhan Yesus hadir di ibadah kita. Nah, begitu teman-teman panduannya, dan sekarang kita akan mulai beribadahnya dengan menyanyi pujian dari Bapakku Datang Padamu. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Nah, begitu dong Kak Janet, temenin saya. Iya, Niel. Hai teman-teman, saya Janet Sabrina yang akan menemani Niel dan teman-teman semua beribadah hari ini. Kakak dan guru sekolah minggu yang akan menemani kita hari ini ada Kak Johannes, Ibu Tina yang bercerita, Ibu Gita, dan Ibu Elvi. Memangnya kalau nggak aku temenin kenapa? Ya nggak enak lah, Kak Janet. Masa saya sendirian atau nggak seru? Teman itu harus selalu menghibur dan mendukung ya. Betul, seperti lagu ini, kau temanku dan ku temanmu. Ayo teman-teman, berdiri. Ayo teman-teman. Ya adik-adik, kita saatnya akan mengumpulkan persembahan. Sudah siap persembahannya? Ya, persembahannya kita masukkan ke dalam amplop seperti biasa ya. Amplopnya tidak dilipat. Setelah itu persembahannya kalian serahkan kepada orang tua kalian masing-masing dan nantinya akan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di gereja. Ya adik-adik, persembahan ini kita akan iringi lagu dari PKJ 146. Ya Bang Julian dari PKJ 146 ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, persembahan ini akan dibawa ke dalam doa yang akan dipimpin oleh Bang Johannes. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Kami telah memberikan persembahan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati para pelayan-Mu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Ya Tuhan, Tuhan Yesus juga berkati orang tua kami agar kedepannya kami pun bisa memberikan persembahan lagi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan juga berkati kami agar kami dapat bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Tuhan sertai kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat dan juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita siapkan Alkitab kita dan buka dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mempersatukan kami Tuhan untuk bisa bersekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami Tuhan saat membaca Alkitab ini Tuhan, supaya kami bisa memahami isi Alkitab ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab, kita memuji nama Tuhan dulu dengan judul lagu Alkitab Buku Terindah. Ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia.
2 ayat 11 sampai 17. Kita akan membaca bersama-sama dengan bergantian. Dengan judul Kejahatan Anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak-anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan imam Eli. Adapun anak lelaki Eli dan adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucuknya kanannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikian mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada seorang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, Sekarang juga kau berikan, kalau tidak aku akan mengambil dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik ya sayang ya. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan bahannya yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 17. Bagaimana, sudah siap semuanya adik-adik? Duduk yang rapi ya nak ya. Nah, kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini masih ada hubungannya dengan cerita minggu yang kemarin. Bagaimana seorang ibu-ibu yang janda, yang miskin, bisa memberikan persembahan terbaiknya bagi Tuhan. Nah, kalau misalnya kakak menanyakan kepada adik-adik, apa sih sebenarnya persembahan itu? Kenapa sih kita harus memberikan persembahan itu kepada Tuhan? Nah, adik-adik ya, karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita, maka sudah selayaknya kita juga harus mengucap syukur, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Contohnya adalah bahwa saat kita sekolah minggu, maka adik-adik ya, baik dalam bentuk manual dulu yang masih kita tatap muka, memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya, yang rapi, jangan dilipat. Lalu si persembahan kita tadi itu, atau uang persembahan kita tadi itu, kita masukkan ke dalam kantong. Nah, saat itu kita mengatakan kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, juga yang kakak cintai, adik-adik kelas tanggung, kelas besar, dan kelas tunas ya. Pada saat ini atau pada minggu pagi hari ini, kita akan mendengar cerita tentang ya, Imam Eli dan 2 anaknya yang memiliki sifat yang sedikit tidak biasa ya, atau kita katakan nanti Imam Eli dan kejahatan kedua anaknya. Nah, adik-adik ya,
Imam Eli adalah seorang imam di bait Allah. Ya, imam memiliki tugas melayani Allah. Imam Eli menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Imam adalah jabatan turun temurun. Ya. Jadi jika suatu saat anak-anak Imam Eli menjadi imam, maka itu tidak ada hal yang aneh karena jabatan itu memang turun temurun. Nah, Imam Eli memiliki 2 orang anak. Adakah yang tahu adik-adik siapa nama anak Imam Eli? Ini kakak kasih tahu ya. Yang pertama namanya itu adalah, ayo siapa? Hofni. Benar. Yang kedua namanya Pinehas. Ya. Jadi Imam Eli memiliki 2 anak laki-laki namanya Hofni dan Pinehas. Tadi kakak sudah mengatakan bahwa Eli memiliki tugas sebagai imam, maka satu saat anaknya juga akan menjadi imam. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya, dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah mewajibkan bangsa Israel memberikan persembahan kepada Allah atau kepadanya. Persembahan waktu itu bisa beragam, bisa berupa uang, kemudian bisa berbentuk hewan kurban bakaran, kemudian juga bisa berupa hasil panen. Bangsa Israel pada waktu itu menggunakan ternak sebagai kurban persembahannya. Contohnya itu adalah lembu, domba, kambing ya. Jadi hewan-hewan itu digunakan sebagai korban persembahannya. Nah, pada perjanjian lama ya, kalau kita baca, kalau adik-adik mau baca ya, tertulis di Imamat 1-7 dikatakan di situ bahwa ada 5 macam atau 5 jenis ya persembahan korban bakaran dan memiliki tujuan masing-masing. Misalnya satu adalah korban bakaran. Korban bakaran itu tujuannya adalah untuk ucapan syukur, ya, dan pendamaian dengan Allah, memohon pengampunan kepada Allah. Yang kedua ada namanya korban sajian. Fungsinya atau tujuannya adalah untuk menyembah Allah dan bersyukur, mengakui Allah sebagai pemberi berkat. Yang ketiga namanya korban keselamatan. Tujuannya untuk menyembah dan meminta berkat pada Allah. Sebagian nanti dagingnya itu disimpan dan sebagian lagi nanti dimakan oleh imam. Yang keempat namanya korban penghapus dosa. Tujuannya untuk memohon pengampunan Allah, ya, dan membereskan dosa yang dilakukan sengaja tanpa sengaja, lalu menguduskan diri. Yang terakhir disebut dengan korban penebus salah. Tujuannya untuk membereskan perihal lalai ya saat memberi persembahan. Jadi kalau di perjanjian lama itu ada 5 jenis korban persembahan atau korban bakaran. Nah, adik-adik ya, saat itu ya umatlah yang membawa korban persembahannya. Persembahan yang dibawa itu belum diolah, masih mentah. Lalu nanti Imam Eli ya dan anaknya yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Contohnya misalnya Imam Eli lah yang nanti yang membawa korban persembahan tersebut ke hadapan Allah. Sedangkan anaknya atau 2 anaknya tadi ya, Hofni dan Pinehas akan mengolah, memasak korban persembahan tersebut. Oke. Kemudian ada aturan yang ditetapkan di dalam memberikan korban persembahan keselamatan pada Tuhan. Korban keselamatan memiliki bagian yang akan dimakan
oleh para imam. Namun sebelum imam memakannya, ia harus terlebih dahulu mempersembahkan bagian lemak dan isi perut dari hewan korban yang dibawa umat. Tetapi adik-adik, ada sesuatu yang salah. Hofni dan Pinehas melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Hofni dan Pinehas justru mengambil bagian daging saat korban sedang dimasak, dan lemaknya belum dibakar. Hofni dan Pinehas memerintahkan seorang asisten imam untuk menggunakan garpu bergigi 3, jadi giginya 3 seperti cula, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kuali atau belanga yang besar atau periuk yang besar sekali yang digunakan memasak korban persembahan tadi. Jadi dimasukkan ke dalam, maka nanti bisa dilihat apa yang terjadi adik-adik. Maka daging itu nanti akan diambil, akan nyangkut, yang nyangkut nanti akan diambil. Mereka berdalih, Hofni dan Pinehas berdalih, mereka mengatakan bahwa imam menginginkan daging yang mentah untuk dibakar. Adik-adik, mereka membalikkan aturan. Mereka tidak taat dan hormat pada Allah. Mereka menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Pada saat Hofni dan Pinehas melakukan hal tersebut, apakah ayahnya, Imam Eli, tidak mengetahuinya? Saat terjadi proses tersebut, Imam Eli mengetahui. Dia mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua anaknya. Dan beliaunya menegur. Dia menegur Hofni dan Pinehas. Tetapi karena Hofni dan Pinehas itu tidak menghormati ayahnya dan mereka tidak mendengarkannya, mereka dengan sadar dan mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah tidak baik. Mereka sadar, karena itu adalah bukan milik mereka tapi milik Allah. Diperuntukkan untuk Allah, tapi mereka melakukan hal demikian. Mereka tidak menghargai dan memandang rendah kepada persembahan yang dibawa oleh umat. Padahal sudah ada aturannya. Tadi kita katakan ada bagian nanti untuk para imam dan ada bagian untuk Allah. Harusnya Allah menjadi prioritas, menjadi yang paling utama. Jadi hal ini menyalahi aturan persembahan korban pada saat itu. Padahal korban yang mereka terima adalah jenis persembahan korban keselamatan, yang artinya ditujukan untuk menyembah dan menerima berkat dari Allah. Jadi pada saat dipersembahkan pada Allah, mereka berharap mereka akan menerima berkat dari Allah nantinya. Adik-adik, harusnya Hofni dan Pinehas menjadi teladan bagi umat. Harusnya mereka tidak berbuat curang. Pada saat itu mereka berpikir bahwa Allah tidak melihat mereka, sehingga mereka melakukan hal kecurangan. Mereka semena-mena. Pertanyaannya adalah, apakah benar saat Hofni dan Pinehas mengambil bagian yang bukan miliknya
tidak akan diketahui oleh Allah? Ada tanda tanya besar. Benarkah Allah tidak melihat? Adik-adik, benarkah Allah tidak mengetahuinya? Nah, adik-adik bisa dibayangkan bagaimana sedihnya umat pada saat itu. Kamu bisa bayangkan kalau kita punya satu keinginan, misalnya kita ingin membeli sesuatu. Sekarang lagi musimnya layangan, lagi musim sepeda. Saat kita mau beli sepeda, terus ada yang menghalangi, nggak boleh, kamu boleh beli sepeda. Sedih nggak? Padahal mungkin ayah dan ibu kita sudah menjanjikan akan membeli sepeda. Ternyata ada yang menghalangi, nggak boleh. Sedih nggak kalian? Pasti akan sedih. Sama dengan umat saat itu, mereka dari rumahnya sudah dengan ikhlas, ya, dengan satu keyakinan, mereka akan membawa korban bakaran kepada Allah dan berharap Allah akan menerima dan memberkati mereka. Tapi apa yang terjadi? Saat mereka komplain, saat mereka mengatakan langsung kepada Hofni dan Pinehas, Hofni dan Pinehas tidak menerima apa yang dikatakan oleh umat. Malah sebaliknya, mereka melakukan kekerasan, mereka memaksa. Kalau mereka sudah ingin, maka itu harus terjadi, harus tercapai. Ya, umat saat itu sangat sedih. Mereka tidak punya pilihan. Karena pada saat itu memang aturannya adalah bahwa korban persembahan yang mereka bawa itu memang harus disampaikan oleh imam. Saat itu harus dilakukan oleh Imam Eli dan kedua anaknya. Mereka tidak bisa membawa sendiri. Ya, adik-adik, ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus dan yang Kakak cintai, perbuatan jujur mereka, ya, tidak disenangi oleh Allah. Dan tentunya Allah akan menghukum mereka. Nah, adik-adik, kita belajar dari Hofni dan Pinehas bahwa mereka tidak jujur. Ya, kita tidak boleh mengingini yang bukan milik kita. Kita tidak boleh memaksa sesuatu yang bukan milik kita menjadi milik kita. Saat ini juga kita belajar. Misalnya di rumah nih, jatah kue yang dikasih oleh ibu untuk kita adalah 2. Lalu adik kamu 3 karena dia paling kecil. Terus kita marah kepada ibu kita. Saat kuenya disimpan, belum dimakan oleh adikmu, lalu kamu ambil 1. Padahal itu adalah jatah adik kamu. Lalu kita melihat, lalu kita mengatakan, ibu kita tidak melihat, Tuhan juga tidak melihat. Nah, adik-adik, kalau boleh atau kalau bisa jangan kita melakukan hal demikian. Kita belajar dari Hofni dan Pinehas karena Tuhan akan melihat. Satu lagi yang harus kita ingat adalah saat kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik saat ini, saat lagi pandemi COVID, atau nanti setelah kita bertemu bertatap muka, saat ibu dan ayah, orang tua kita memberikan persembahan syukur yang akan kita sampaikan kepada Allah, misalnya 5.000 nih, dikasih, abang, nanti kasih persembahan ya. Iya ma. Ini sudah mama masukkan ke dalam ya. Iya ma. Berapa ma? 5.000. Terus kita berpikir, mama kita nggak lihat, kita ambil dulu, kita tukar dulu aja, kita beliin ke warung, kita belanja dulu aja 3.000, kan masih ada sisa. Lalu yang sisa itu kita masukkan ke dalam amplop, lalu kita kasih, dibawa oleh mama kita, atau kita masukkan ke dalam kantong persembahan. Dari 5.000 menjadi 2.000. Apakah baik itu adik-adik? Tidak boleh dong. Ya, kita juga sudah melakukan hal yang tidak baik. Adik-adik nggak boleh melakukan
melakukan hal demikian. Kalau mamanya sudah masukkan ke dalam, berapapun itu, maka kamu akan masukkan ke dalam kantong persembahan dengan catatan tidak boleh menukarnya, tidak boleh menguranginya. Atau misalnya di rumah kita pada saat itu lagi rame, ada saudara-saudara kita mintain semua mereka uang persembahan. Paman minta uang persembahan dong, ibu minta uang persembahan dong, ya kakek minta uang persembahan dong. Tapi yang kita masukkan cuma satu, itu juga tidak boleh. Berikanlah yang terbaik yang kamu punya, ya, karena Allah sudah memberikan yang terbaik yang kita terima. Kita sudah menerima, lalu giliran kita harus memberikan pada Allah. Jadi adik-adik, ya, kejahatan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas karena mereka melukai hati Allah, mereka melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah karena mereka menggunakan persembahan umat untuk kepentingan diri mereka sendiri, maka Allah marah, Allah murka, ya. Maka kita tidak boleh sama seperti Hofni dan Pinehas. Jadi adik-adik, pesan kakak, ya, dari sekarang dan seterusnya kita boleh berkomitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang memiliki kejujuran, ya, sehingga kita nanti menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter sama seperti Tuhan. Siapa tahu ada dulu-dulu yang pernah melakukannya, makanya dari sekarang kita tidak akan melakukannya lagi. Nah, bagaimana adik-adik kalau hari ini kita berkomitmen, kita bisa bareng-bareng bernyanyi. Judulnya Aku Anak Jujur. Nah, adik-adik diikutin ya kakak ya. Judulnya Aku Anak Jujur. Kita nyanyikan 2 kali ya sayang ya. Kita berkomitmen menjadi anak jujur ya. Ikutin ya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi ya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Nah, adik-adik ya, semoga hari ini kita bisa belajar menjadi anak jujur. Nah, sebelumnya kita akan bersatu dalam doa untuk firman kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh berlaku jujur di hadapan-Mu, di hadapan orang tua kami, dan di hadapan teman-teman kami, terlebih terhadap diri kami sendiri. Percaya Tuhan akan memampukan kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, dah, shalom.
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus kita bergandengan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Terima kasih. Nah adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada saat ini. Tapi sebelum kita berpisah, kita tutup dulu ibadah kita di dalam doa. Sikap doa yang baik bagaimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur bila pada hari ini kami telah berada di penghujung ibadah kami. Tuhan telah menyertai kami, memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, untuk selanjutnya kami serahkan segenap kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya melindungi kami, menjagai kami, sehingga pada minggu yang akan datang kembali kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada minggu ini Tuhan, di sepanjang minggu ini berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur kepada mereka, dan Tuhan menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini dan kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyaksikan dulu video anak-anak yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Dani Fernando Pasaribu, Ripka Esther Simanjuntak, dan Yesi Immanuela Sihombing
yang pada minggu ini berulang tahun yang ke-10. Kak Monik mengucapkan selamat ulang tahun, selalu diberi kesehatan, dan terus rajin mengikuti ibadah sekolah minggu dan rajin juga untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Tetap semangat ya. Yesus memberkati. Happy birthday anak-anak sekolah minggu yang pada minggu ini sedang berulang tahun. Ada Yesi, Rizka, dan Dani. Selamat ulang tahun ya anak-anak. Selalu sehat terus, tambah pinter, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Wah, ada yang ulang tahun nih minggu ini. Siapa ya? Ulang tahun itu Dani, Yesi, dan Rika. Happy birthday ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Amin. Ulang tahun untuk Dani, Yesi, Rika. Panjang umurnya, sehat selalu, bersama orang tua, dan Tuhan Yesus memberkati.